Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI Renungan Hari Ini saya hendak ajak kita untuk belajar tentang satu tema yang penting, yaitu doa mohon pertolongan Tuhan. Doa mohon pertolongan Tuhan. Saudara, mengapa tema ini disebut penting? Saya beritahu. Hidup kita punya banyak masalah. Hidup kita punya banyak beban, problem, kesulitan, persoalan, rancangan, rintangan, bahkan ancaman. Dan hidup kita ini tidak mungkin kita tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang beriman mengetahui bahwa hidup harus di dalam dan bersama Tuhan. Itulah sebabnya saya ajak kita untuk belajar tentang doa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita siapkan bersama membaca kitab Mazmur. Kita akan bersama membaca Mazmur 70. Mazmur 70 ayat 2, 3 dan 4. Mazmur 70 ayat 2, 3 dan 4. Yang demikian sabdanya. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Mazmur 70 ayat 2, 3 dan 4. Jadi yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Mari kita dalami firman Tuhan ini, doa memohon pertolongan Tuhan. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Mazmur 70 bermula dari pengalaman Raja Daud. Pengalaman ketika dia mempersembahkan korban dan mengenangkan pengalaman pahit ketika dikejar-kejar oleh musuhnya. Mazmur 70 adalah sebuah refleksi bahwa orang hidup membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu yang digariskan oleh Daud. Oleh saudara saya, kita semua mengamini ini. Saudara, hidup penuh dinamika, kesulitan, persoalan, tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Dan orang beriman menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya, saudara, kita adalah orang-orang yang beriman. Ayat 2 mengatakan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Menarik. Yang pertama, fokusnya kepada Tuhan, pada Allah. Bahwa kita menghadapi kesulitan, yes. Bahwa kita punya masalah, beban, persoalan, ya. Bahwa kita punya tantangan, rintangan, bahkan ancaman, betul. Tapi yang tidak boleh lupa adalah Allah, Tuhan, itu yang akan menolong dan menguatkan kita. Maka ingatlah akan Dia di dalam kehidupan. Saudara, ayat berikutnya ketiga dikatakan, biarlah mendapat malu dan tersipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Ayat ini ayat penyerahan. Biarlah semua Tuhan yang mengatur, yang menjadi hakim, yang memberkati, tapi juga yang menghukum. Jadi, kalau punya pergumulan dan kesulitan, jangan lekas semplah, jangan lekas frustasi, jangan putus asa. Yang paling penting, yakin Tuhan akan menolong dan akan
membuat hal yang membalas terhadap orang yang berbuat jahat. Maka fokus pertama Tuhan Allah, fokus kedua adalah keyakinan akan Tuhan Allah bahwa Dia menjadi hakim dan adil. Ayat 4 tidak berbeda. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Senang kalau lihat orang lain sengsara. Syukur kapokmu kapan? Saudara, sebagai orang beriman kita harus belajar untuk menghayati hal ini. Kalau punya pergumulan, lari fokus pada Tuhan. Kalau punya kesulitan dan persoalan, biarlah kita meyakini Tuhan yang akan jadi hakim adil untuk kita. Dan kalau punya beban persoalan yang berat, termasuk orang-orang yang suka mengejek kita, biarlah kita tetap berserah kepada Allah. Saudara, hari ini kita belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan. Bila kita menghadapi kesulitan dan persoalan, untuk tetap memohon berkat penyertaan Tuhan. Karena Dialah Allah. Dia yang menjadi penolong yang sejati. Pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Saya yakin ibu bapak saudara juga punya problem, kesulitan, persoalannya masing-masing. Ada yang soal anak, ada yang dengan pasangannya, ada yang dengan keluarga besar, ada soal ekonomi, ada masalah sakit penyakit, macam-macam sudah. Tapi hari ini apapun yang kita hadapi, sebagai hambanya saya mengajak, jangan lupakan Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan yakin Tuhan akan menolong kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, hari ini kami belajar dari RHI, renungan hari ini, doa, memohon pertolongan Tuhan. Ternyata syarat utamanya adalah meyakini pada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah RHI renungan hari ini. Semoga kami diberkati dan kami sungguh-sungguh menghayati kasih-Mu karena Kristus. Kami berserah demi Kristus, pengantara kami. Haleluya. Amin.